kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, walaupun udara di beberapa minggu terakhir ini panas sekali. Saya Kak Rose tetap ada menemani Anda di acara Rumpi Dosing Edra. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah hadir, ada Elma Teana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngomongin apa sama Elma? Wah, nanti deh ya. Aku kayak ngerasa menjadi saksi sejarah soal dikit. Tapi kita bacakan dulu untuk bahas apa yang lagi ditunggu-tunggu, ramai diperbincangkan, menuai banyak komentar publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang hari ini ditunggu dan terjadi adalah pembacaan putusan sidang Ijong, begitu ya. Hari ini rencananya, tapi di pengadilan belum kelihatan pengacaranya, jadi diduga mungkin sidang putusannya akan dibacakan secara online gitu. Jadi Ijong ini kemarin sempat ditahan karena berkaitan dengan dia dianggap memfasilitasi datangnya vape yang mengandung obat obat yang tidak digunakan semestinya gitu ya. Aduh, aku sampai lupa itu namanya etomidate. Ya, itu sebenarnya adalah untuk obat bius begitu. Jadi ini penggunaannya kalau ada dalam vape ya tidak digunakan semestinya, dan bahkan kalau digunakan jangka panjang itu ada resikonya gitu ya. Di tanggal 1 Oktober kemarin Ijong sempat membacakan pledoi pembelaannya. Dia juga sempat meminta maaf kepada anak-anak dan juga kepada pasangan, yaitu Ririn ya. Dan juga tidak menyangka ketika jaksa itu tuntutannya adalah 1 tahun penjara, karena dia ngerasa dia kan nggak tahu nih kalau di dalam vape itu mengandung obat-obat yang berbahaya gitu. Coba kita lihat lagi seperti apa sih pada saat Ijong ini membacakan pledoinya berikut ini. Ini cukup lama ya Ijong, mah dari September. Masa dari September? Kayaknya sebelum September deh. Udah ditahan gitu ya. Tapi kabar terbaru, kayaknya sidangnya diundur, sidang pembacaan putusannya diundur minggu depan. Jadi kita tunggu aja. Tapi yang menarik, kita lihat postingannya Ririn ya. Nih Ririn, menariknya adalah dia merepost sebuah lagu. Tapi sebenarnya lagu ini lagu lama. Cuman dia bilang liriknya masih pas banget buat kita-kita yang sedang merindukan seseorang yang begitu spesial. Aku nggak tahu ini yang nulis dia atau artikelnya. Postingannya Kak yang dia repost. Postingannya bunyinya adalah liriknya masih pas banget buat kita yang sedang merindukan seseorang yang begitu spesial. Jadi makna lagu ini adalah pokoknya mau melakukan apa saja, menempuh apa saja supaya bisa bertemu dengan kekasih hati. Ya kan? Pasti Ijong, kayak aku tanya udah berapa lama tuh dia ditahan menunggu hasil persidangan. Kayaknya udah cukup lama ya. Gitu. Ada komentar netizen nggak? Nggak ada, karena ini baru banget ya. Kita langsung menuju ke Elma Teana aja, kita lihat dulu profilnya. Sudah bersama dengan Elma Teana. Ya, ini kemarin sempat dia ada di sebuah acara, dia mencurahkan pengalamannya gitu ya, ada artikelnya ya. Udah lama itu sebenarnya. Iya juga ya. Ada mungkin ya, namanya juga hidup kan, kita belajar ya. Ada penyesalan kayak kamu ngerasa waktu itu sebagai istri gitu ya, ada sombong-sombongnya karena pada saat itu karir lagi memang di mana-mana, bukan di mana-mana ya, aku merasakan bahwa ternyata kalau perempuan yang lebih dominan itu, dalam arti kata dominan pekerjaannya atau apapun lah ya, dia bisa menguasai sendiri. Itu karena terbiasa sendiri, terbiasa mandiri. Jadi akhirnya kayak sebenarnya gue nggak perlu, lo juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi kan ternyata dalam berkeluarga nggak boleh seperti itu. Itu sih kesalahan aku waktu gitu itu kan, ya, yang kamu refleksi. Coba kita lihat lagi cuplikan statementnya Elma berikut ini. Dia bilang, aku kayaknya inget tuh masa-masa itu. Gak ada yang rezeki suami itu rezeki istri gitu kan, lebih rezekinya istri, rezekinya sendiri. Ya, kamu sadar nih. Ya kan dulu ya menikah kan awal masih umur 26, masih muda 24. banget. Oh 24. Pada saat itu juga aku nggak kenal, maksudnya gini, aduh aku frustasi mau nikah sama siapa aja deh gitu. Oh, serius gitu? Iya, saking hopelessnya pacaran lama-lama ya kan. Padahal masih muda ya, 24 masih tapi muda. Udah pengen nikah banget. Iya. Bayangan kamu waktu itu pernikah tuh apa sih gitu sampai pengen banget gitu? Karena udah capek, lelah sendiri gitu ceritanya. Lucu kali kalau punya pasangan gitu kan. Bisa tidur bareng, ada yang pok-pok. Butuh bahu untuk bersandar gitu ya. Untuk bersandar gitu. Karena kan dulu kan aku memang benar-benar tulang punggung keluarga gitu. Jadi kepengen punya seorang yang bisa melindungi aku gitu. Aku bisa curhat. Akhirnya
pada satu sisi aku bilang sama mama begini, mah aku mau nikah sama siapa aja deh, terserah cariin gitu. Akhirnya ketemu gitu kan. Ya ketemu ya begitulah gitu. Aku dalam posisi yang memang maksudnya masih berkarir gitu kan. Terus pas udah nikah, kok nikah begini sih gitu. Kayak ini ya, antara bayangannya sama realitanya nggak sama gitu. Itu kan masih belum belajar kan. Iya. Pas pernikahan kedua akhirnya sadar bahwa ternyata bahwa rezeki suami itu rezekinya istri gitu. Terus kita tuh harus saling membahu dalam rumah tangga. Kunci dalam rumah tangga tuh sebenarnya simpel banget kalau aku bisa garis bawahi ya. Yaitu komunikasi. Komunikasi. Buat aku ya, secara aku gitu. Tapi komunikasinya bagaimana dulu gitu. Misalnya? Jangan misalnya mau komunikasi terus akhirnya dalam keadaan marah, itu nggak bisa. Jadi lebih fokusnya ke arah solusi gitu ya. Solusi. Nggak, jadi gitu. kamu sadarnya itu ada momentum apa? Karena kan habis dari bercerai nih, udah kan itu masalahnya panjang tuh sampai akhirnya di keluarga kan sempat juga nggak setuju kamu berpisah gitu kan. Terus habis itu kamu membangun pernikahan lagi. Nih dalam waktu jangka kapan nih kamu sadar? Kayaknya dulu nih aku salah deh gitu. Nah, pas aku perceraian kan aku agak stres kan waktu itu. Akhirnya aku tuh belajar agama. Padepokan walaupun sempat agak mengsong ya. Padepokan si berat itu ya kan. Tapi tetap semua ada hikmahnya. Jadi semua tetap ada hikmahnya walaupun di tempat sana pun aku tetap juga banyak mendapatkan pelajaran agama yang aku nggak dapat. Salah satunya di sana pun juga aku berhijab gitu ya. Akhirnya aku mendalami agama. Oh ternyata dalam pernikahan nih seperti ini gitu. Maksudnya oh yang kemarin-kemarin aku salah ya gitu. Walaupun ibarat kata nih kita tuh berpenghasilan tinggi, tetap suami adalah suami, imam kita yang harus kita hargai karena surga kita tuh sudah dilimpahkan lewat suami. Sempat ada pertentangan gitu nggak? Secara kamu kan itu kan value mindsetnya kamu udah lama banget nih. Kamu bisa cari uang sendiri, mandiri, bisa biasa mengambil keputusan sendiri. Ketika menikah pertama kan masih ada resistance. Apain sih kan aku gini-gini. Ketika nemu nih ada harusnya tuh begini. Ya karena sempat ada resistance. Gitu ada gitu enggak karena suamiku ini mungkin umurnya lebih tua ya gitu. Jadi aku sebenarnya banyak belajar dari yang sekarang. Dia lebih sabar banget. Lebih sabar, lebih ngemong, lebih ya mungkin karena umurnya 10 tahun lebih ini kan. Terus banyak banget mengajari aku hal-hal kayak misalnya dulu kan gini. Tolong dong diambil di kamar saya. Oh kamarnya Kak Bunda ya. Jadi ayah di situ numpang ya. Jadi nggak boleh bahasa-bahasa kayak. Tapi dia nggak negornya nggak gimana gitu ya? Iya. Oh kamar Bunda ya. Jadi kamar ayah di mana ya? Gitu. Jadi nggak usah lah disebut-sebut nama. Kayak gitu hal-hal kecil itu menyadarkan aku gitu loh. Terus kalau kita misalnya ngasih uang juga gitu kan, jangan ada suami lah gitu. Jadi kesannya nanti dipikir misalnya kita mau ngasih uang nih sama saudara-saudara kita gitu kan gitu. Atau mau adik-adik kita gitu kan. Harusnya? Ya. Kalau dia sih maunya jangan di depan suami gitu loh. Pada saat mau memberikan kepada keluarga. Atau misalnya suamiku tuh pengen ngasih uang ke anaknya. Itu suamiku ngasih ke aku. Oh biar kamu yang. Jadi kayak mereka tahu bahwa ini itu ya gitu ya. Istilahnya bahwa memang itu dari suami, ridho suami. Jadi gitu suamiku benar-benar mengajarkan adab itu seperti apa sih gitu kan. Dari bahasa-bahasa juga kalau dia tuh misalnya salah, aku disalahin. Kayaknya rempong amat sih, simpel banget gitu. Tapi buat dia tuh justru itulah kesalahan-kesalahan kamu tuh di masa yang lalu mungkin terlalu terlalu kayak bunda gitu loh. Terlalu kayak bunda banget yang kayak seolah-olah kayak yang mengatur yang apa tuh dia nggak mau. Oh iya, kayak aku bisa sendiri lah gitu ya. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal emang kenapa sih semandiri apa sih Elma? Elma mah dulu kayaknya segala macam ada ya. Dulu tuh melejit pertama kali lewat iklan. Iya. Vitaminnya mana gitu kan di pintu tol. Abis itu dia main sinetron, nyanyi. Ya coba cuplikan ya. Zaman itu nyanyi dipaksa. Jujur itu suara siapa? Suara gue. Cuma masih cempreng banget. Biasa kan dulu gitu ya, apa-apa tuh dipaksakan ya kan. Jadi lagi hits-hitsnya tuh bisa nyanyi nggak? Sebenarnya sih biasa-biasa aja, yuk nyanyi. Dipaksakan sih sebenarnya gitu loh. Tapi ya mungkin sebagai perempuan ya kan kerja terus kemana-mana sendiri, mungkin mandiri. Nyari uang soalnya buat keluarga. Banyak tanggungannya. Kalau kata cerita anakku 1 kakak 7 ponakan. Iya. Jadi di pernikahan pertama mungkin ilmunya masih belum cukup. Iya. Tapi ketika menikah kedua karena suami juga cukup sabar membimbing kamu, suami terbiasa. Iya, kita akhirnya belajar agamanya itu bareng-bareng.
Jadi ternyata penting loh Harus belajar berdua agama ya, itu bareng-bareng gitu. Jangan Jadi sendiri-sendiri ya. kadang-kadang kan kamu sotoy banget sih ngajar-ngajar emang kamu ustadz gitu kan. Tapi kalau kita bareng-bareng berdua gitu, akhirnya ya sama-sama lebih enak. Kalian belajar berduanya di padepokan itu juga? Iya, tapi akhir dari situ juga terus suamiku juga belajar di mana, aku juga sering datang ke pengajian-pengajian gitu. Jadi sama-sama akhirnya menerapkan. Terus biasanya kalau kita pulang ngaji itu suka review bareng-bareng gitu. Oh gitu. Misalnya gini, ya tadi aku ngaji loh yang dibahas ini. Terus suamiku juga ikut bahas gitu. Jadi ternyata pas aku ngerasain oh gini ya ternyata ya dalam rumah tangga ini komunikasi tuh luar biasa gitu loh. Aku juga kadang-kadang kalau misalnya lagi sebel, lagi marah, mau ngomong tuh aku lihat, nih kayaknya posisi gue lagi marah nih, takut nanti kalau gue sampein dia meledak juga nggak ya. Jadi aku tahan dulu beberapa hari, begitu. Oh nggak sih, ayo tuh kemarin tuh bikin aku, jadi sama-sama enak gitu. Soalnya aku juga pernah coba pada saat lagi marah, terus langsung ngomong yang ada jadi berantem. Gitu. Jadi sebenarnya hidup ini permainan rasa. Ya lebih dewasa dia sekarang ya. Jadi ya ternyata kamu butuhnya emang yang lebih tua. Iya. Lebih sabar menghadapi untuk aku. membuat kamu agak menunduk sedikit gitu ya. Tapi ya sekarang masih suka kelepasan gitu nggak? Alhamdulillah sih enggak. Udah umur juga saya udah 51. Iya, Masya Allah yang ini pernikahannya walaupun melewati banyak hal. Alhamdulillah sudah 20 tahun nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. Oke, sekarang kita mau tanya kamu, setuju nggak setuju sih hal-hal berikut ini tentang pernikahan? Setuju nggak bahwa 70% konflik pernikahan itu nggak bisa diselesaikan, tapi bisa dikelola? Bisa dikelola, setuju, iya bisa. Tapi komunikasi tetap di nomor satu komunikasi itu ya. buat Jadi aku, semuanya tuh sebenarnya ada solusinya. Ada solusinya dan bisa dikelola juga gitu. Ya. Setuju nggak setelah punya anak hubungan berubah dan cinta itu berkurang? Iya pasti, karena udah sayang, bukan cinta lagi. Bukan yang menggebu-gebu cinta bukan yang gitu gebu-gebu ya. lagi. Setuju nggak? Yang bikin hancur pernikahan itu bukan kekurangan uang, tapi cara kita ribut soal uang. Iya. Iyalah, kalau ribut-ribut soal uang pasti berantakan lah lama-lama. Jadi kalau misalnya nih ada masalah, mesti ada kebutuhan yang banyak, sementara ini kan kadang-kadang suka stres tuh ya. Itu gimana cara berkomunikasinya? Ya, kalau aku misalnya lagi kan kadang-kadang hidup tuh naik turun ya kan. Kalau misalnya ada solusi yang masalah keuangan, ya ngomongin sama suami, ya kita ikhtiar dan berdoa gitu. Kadang-kadang ngomong masalah uang tuh agak sensitif ya. Pakai manja-manja juga gitu. Iya, kalau aku sih santai aja. Ya gimana? Kalau mau aku santai aja. Sabar ya Bunda, berdoa ya. Ya udah kita di rumah ya cuma bisa berdoa, bertawakal sama Allah ya udah pasti Allah kasih jalan. Setuju nggak suami yang mau dengerin istri lebih kecil kemungkinan cerainya? Iya. Bener itu bapak-bapak banyak dengerin suami istrinya ya. Walaupun iya memang kodratnya seperti itu perempuan itu. Jadi hanya butuh didengarkan. Suami kamu tuh kalau ngadepin kamu segitu dia gitu. Iya diem. Habis diem tidur. Energinya keluar banyak ya. Yang berikut setuju nggak? Yang bikin berantem bukan topiknya, tapi nada omongannya. Betul. Betul sekali. Makanya jangan kita bicara pada saat kondisi kita emosi. Ya ampun, beda banget sama Elma Tiana zaman dulu rambutnya pendek itu ya. Ya kan kamu kalau misalnya masih muda, kalau misalnya nggak tahan banget, pakai WA aja. Pakai WA gitu. Jadi jangan karena itu rawan banget pertengkaran dalam rumah tangga itu rawan banget dari ucapan soalnya. Ucapan dan nada dan pilihan kata, apakah punyaku, punya kita. Iya, punya itu. kamu. Baik, kita sekarang bisik-bisik tetangga. Kita lihat foto-foto yang berikut ini nih, tetangga-tetangganya Elma. Ya kan ini ada artis-artis seangkatannya ya kan yang sering banget ngumpul. Kamu kan deket juga nih sama Krisdayanti ya kan? Ini karena sama-sama dulu pernah apa sih majalah Femina? Sama Krisdayanti itu syuting bareng dulu. Oh, syuting bareng, pas sinetron. Terus kalau sama Ineke? Sama Ineke kita dulu semuanya tuh zaman kita waktu belum pada menikah lah. Jadi kita dulu main softball bareng gitu, sama Dian juga, sama Bella juga, semuanya pemain softball pada zaman itu. Serius? Aku baru tahu. Sampai sekarang udah mungkin 25 tahun ada kali ya. Kamu ini gengnya namanya apa? Hits. Hits. Gak ada tambahan hits pada zamannya atau hits panjang masa. Hits gitu. Jadi nggak boleh gini. Pokoknya sama mereka itu, pokoknya nggak boleh ada yang keluar dari grup, dan grup ini harus tetap ada walaupun nggak arisan, walaupun cuma sebulan sekali gitu ketemu kan. Gitu ya. Ketemu, jadi berapa anggotanya? Gitu.
Ya anggotanya ya nggak banyak sih, cuma segini aja. Oh ini, ya ampun. Lucu ya, lucu ya. Ada Ano, ada Bella, ada Adijat nggak ada di sini. Ini dari tahun berapa nggak? Tahun berapa punya grup? 25 tahun yang lalu kayaknya ya, tahun berapa ya? Jadi lama ketika banget deh. kamu lagi kemana, siapa lagi kemana, Iya, itu waktu grupnya aku- tetap. masih ada, masih. Aku pernah dikunjungin kok sama mereka ke Padepokan dulu. Mau ngeliat keadaanku baik-baik saja. Mereka pernah datang nengokin aku gitu, udah sadar belum? Ya, jadi kalau misalnya kalau lagi ada, biasa kan namanya juga artis kan sering kena pemberitaan. Ini mereka biasanya gimana? Secuek itu ngomong? Secuek, mereka nggak ada yang mengganggu banget, nanya yang gimana tuh nggak. Ya, Mereka oh. lebih menjaga privasi aku sih sebenarnya. Nggak Kita semuanya juga begitu, lebih banyak mungkin jadinya awet ya gitu, nggak pernah. Oh nanya gimana sih? Enggak. Lebih kayak diam-diam, lepet aja gitu ya. Pokoknya kita masih dalam inilah gitu. Selalu bersama lah dalam Kayak keadaan nggak harus apapun. tiap hari ketemu, tapi tetap berteman sampai sekarang gitu. Ini karakter mereka gimana? Oh, Krisdayanti kalau diibaratkan makanan dia itu apa? Mimi renyah ya. Orangnya kriuk ya. Mimi itu kalau sama kita apa adanya. Oh. Mimi itu cuek Oh. gitu kan. Diani Tami. Seru. Diani Tami dia lebih kepada kalau ini tuh seperlunya aja gitu ya. Ya, siapa lagi? Kalau sama Mazu aku deket banget Marini karena Sumarnis. Marini Sumarnis kan memang lebih intens aku sampai Ketemunya sekarang sama juga. dia ya. Ineke. Sama Ineke jarang, mungkin sebulan sekali. ketemu. Ibarat makanan dia apa? Nah? Ibarat makanan dia apa Ineke? Ineke kalau makanan apa ya? Adem ayem sih. Es krim kali ya, krim atau es ya, batu, adem ayem aja gitu. Oke. Oh, Mimi kan kemarin ini ya, sedang ya dia ikut kompetisi wushu. Iya, Mimi tuh luar biasa. Biar apa sih Mi? Biar nggak pikun Elma. Biar dan hidup kita tuh harus semangat, harus tetap punya mesti produktif gitu, mesti apa? Ya memang dari dulu nggak sekarang juga. Dari dulu juga Mimi punya semangat tinggi juga sih. Jadi kan latihannya rajin banget, badannya Rajin bagus. banget. Kalian suka gini, ih kok dia bisa ya gitu. Aku bisa juga kali gitu. Aku sampai dulu pernah diajarin sama Mimi. Pokoknya Elma, kalau kamu sehari-hari mesti tahan napas. Oh gitu. Jangan dilepas. Oh, gitu. Jadi biar badannya tetap bagus Oh, gitu kan. iya, Energi gitu. Gini. Aku nggak bisa tuh. Oh iya. Kalau pesan Mimi buat aku, Mbak, sisiran, Mbak. Oke, kita nih ngobrol lagi Mbak. Berikutnya ada bule dari Afrika Selatan. Oh iya. Dia juga suka bikin konten gitu, POV-nya tentang orang Indonesia. Dia bilang gitu, janjian jam 7 pagi, datang jam 9, itu masih kepagian, kata dia. Ya, kita lihat dulu profilnya Jordin berikut ini. Jordin ini datang ke Indonesia tahun 2024 ya. Iya. Ceritanya gimana sih sampai kamu tuh bisa datang dan datangnya ke Indonesia? Tahu Indonesia dari mana? Aku udah pernah ke Indonesia 2 minggu lalu, dua tahun lalu, 2 tahun lalu, dan aku sebelum tinggal di Medan. Oh, Dan aku ajaran bahasa Indonesia di sana. Dan kalau aku udah pulang ke Afrika Selatan, dan aku sedih karena aku suka banget Indonesia. Dan aku udah make a plan to datang ke sini lagi dan kuliah di sini. kuliah di sini. Waktu kamu ke Medan, itu gimana ceritanya? Dapat undangan dari Medan kah atau memang apa? Kenapa kamu bisa ke Medan? Aku udah pergi sama temanku dan dia ada sekolah di sana. Oh, temanmu. Iya. Orang Indonesia. Iya. Oh, ada sekolah di sana. Iya. Terus kamu diminta mengajar? Aku volunteer kalau aku habis high school dan volunteer buat 6 bulan dan suka. Dan suka. Iya. Kamu mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa English. Kamu mengajar bahasa Inggris waktu itu ya. Iya. Di situ kamu jatuh cinta sama Indonesia. Jadi Iya. itu baru pertama kali kamu ke Indonesianya ke Medan. Iya. Oh, oke. Jadi sekarang sudah lebih fasih ya bahasa Indonesianya. Sedikit.
sedikit. Nanti kita ngobrol lagi ya. Banyak orang yang bertanya-tanya, ini Jordi dari Afrika Selatan tapi kulitnya putih. Terus kalau dia tertarik belajar bahasa Indonesia, kita juga pengen tahu nih kalau di Afrika Selatan membaca alfabet A, B, C itu gimana caranya ya. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap terus. Jordi lihat video itu dia ikut ketawa-ketawa juga ya. Karena kamu sehari-hari ya speak. Why you laughing? So funny. So funny. Can you speak like that? Bisa ngomong seperti itu? Sedikit aja, karena di Afrika Selatan kita bicara bahasa English dan sedikit aja bahasa kayak gini. Misalnya. Tapi itu sulit. Coba. Satu kata. Oke, kalau kamu mau tanya buat makanan di bahasa Afrika, like ngitela ugula. Mana? Ngitela ugula. Gimana? Gitela ugula. Ngitela. Oh, ada. Gitela. Gitela. Ugula. Ugula. Kamu nggak pingin belajar bahasa asli itu? Kalau aku di Afrika Selatan dan aku bisa ngobrol itu lebih gampang. Tapi kalau aku di sini dan aku bingung karena aku lagi bicara bahasa Indonesia. So switch ya? Switch itu susah. Iya, susah banget. Aku bingung. Oh my god, which language? Tapi kamu keren, bisa belajar bahasa Indonesia dalam waktu 1 tahun. Kamu kalau bisa kasih skor ya 1 sampai 10, level 1 until 10, your menilai makanan Indonesia. Kalau 10 itu enak banget, 1 itu nggak enak. Oke, ya. Makanannya berapa skornya? 8. 8. Trotoar untuk berjalan kaki. Aduh, 2. Nggak bisa jalan kaki di sini. Takut kejeblos ya. Sama ini ya, kabel-kabel listrik itu ya. Transportasi. Aku suka karena kalau aku ngobrol sama abang Grab, suka banget. Oh, kamu seneng ngobrol ya? Dia kasih nilai bagus karena dia bisa ngobrol. Ya, bisa ngobrol. Cuaca, the weather. Cuaca 9 karena aku suka cuaca panas. Kamu suka cuaca? Ya. Ini lagi panas banget. Aku suka. Kamu suka? Ya. Di sana pernah sepanas ini gak? Sedikit. Sering? Iya. Lebih panas? Lebih panas. Oh, lebih panas. Ya. Kayak dingin di sini. Dia pakainya jaketnya tebel. Masyarakatnya? 10. Oh. 10 ya. Semua rame-rame. Ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Oke, sekarang kita akan pertemukan dia dengan masyarakat yang lain. Dan kita akan ajak Jordin untuk mencobai salah satu masakan Aceh ya. Mie Aceh dan sambal udang asam ya. Yang Aku udah pernah ke Aceh. Kamu sudah pernah ke Aceh? Wah, nah ini kamu udah pernah coba makan ini belum? Sambal udang asam. Kamu katanya suka spicy food ya. Dan ini yang masak aktor. Oh, ya. Oh wow. Wow ya kan? Oke. Ada Sikri Daulay, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik. Ini ada cowok satu-satunya hari ini di sini yang dia yang akan masak, iya kan? Oke, kamu perkenalkan dulu bumbu-bumbunya apa, Sikri? Apa aja ini? Kalau asam, kamu orang Aceh kan? Iya, pernah masak ini enggak? Asam udeng bisa aku. Kalau bisa. Kalau mie Aceh kayaknya enggak. Oh, ini untuk pertama kalinya kita akan challenge kamu untuk masak mie Aceh ya. Ini ada sambal apa? Asam udeng ya. Bukan dong. Sama. Ini asam udengnya ini. Ini apa? Ini bumbunya. Itu mie Aceh. Apa berarti bumbunya apa itu? Kalau itu dia memang harus ada belimbing wuluh. Terus irisan serai, daun jeruk.
terus udang yang udah digoreng, diulek barengan sama cabe, rawit gitu. Udangnya tuh ebi ya maksudnya? Iya. Oke. Jordan, you wanna try? Try this? Yes. Belum. Belum. Nah, nanti nasi habis. Oke, sekarang kamu sudah memasak, udah belajar kan cara masaknya tadi ya? Sambil masak, sambil kita tanya-tanya, mereka bertiga harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke. Jordan, fitnah is false ya, fakta Oh, fitnah. fakta is true, oke? Ya nyalain kompornya silakan. Oh, kaget kan? Fitnah. Sikri Daulay, fitnah atau fakta? Kamu sekarang lagi branding image baru menjadi cowok yang hobinya masak, suka fitness, karena kamu lagi cari istri lagi. Fitnah atau istri lagi? Lagi cari istri. Fitnah atau fakta? Fitnah kayak kalau tujuannya ke situ. Lebih ke memang lagi concern sama kesehatan aja sih. Gitu. Karena Kenapa? makin tambah umur kan, aku pelajarin juga memang yang dihindari ada banyak hal kan. Kalau udah umur starting 30 ke atas gitu, kayak menghindari sarkopenia, kayak kita akan kehilangan masa otot setiap tahunnya kan 1% kan. Tapi udah punya pacar? Belum. Lagi Kata Elma katanya udah nikah. Elma udah dihubungi. IO kan, IO wedding. Itu nikah di sinetron. Oh, nikah. itu di sinetron ya. Oke, lanjut. Elma, ada fitnah atau fakta? Sebagai pemain sinetron ternyata kamu juga hobi banget nonton sinetron, bahkan terhanyut dengan ceritanya, sampai suka nanya teman kamu yang main gimana kelanjutannya. Iya betul banget. Aku memang hobi banget nonton. Maka insya Allah bentar lagi mau produksi film. Jadi kadang-kadang kalau aku suka sama sinetron yang nggak nonton itu pasti akan nanya. Aku langsung telepon aja sama peran utama itu gimana ceritanya tuh yang kemarin gitu. Oh, sekepo itu ya. Iya. Jordan, kamu pernah nonton sinetron Indonesia nggak? Pernah nonton? Film Indonesian movie. Oh, ya. Oh iya. Aku suka nonton film horror Oh, horror. di Indonesia. Horor apa yang pernah kamu tonton? I don't know. Oh, you don't remember ya? Setannya lebih serem mana? Setan sini apa? Horornya lebih serem Indonesia apa With luar negeri? pocong. Pocong. Ya. Kamu belum pernah ketemu pocong. Kita akan bahas lagi berikut, jangan kemana-mana tadi Robinus. Oke, kita kembali lagi. Itu kompor di belakang masih nyala, tolong bisa matiin dia enggak ya? Kompor masih meleduk. Masih panas juga. Udah matang aja ini simsalabim ya Iya. kan. Padahal Yang masak rame-rame loh kita semua. Iya. Tapi kan nggak ada buktinya nih. Ini Sikri yang masak ya kan. Gimana kalau kita ngelihat keahlian dia merajang? Oke, Sikri ini ada kol dan lain sebagainya. Silakan kamu sambil merajang sambil aku tanya-tanya. Oke. Ini pisaunya mana pisaunya tadi? Kamu merajang ini aja, merajang bawang merah aja biar pedes. Oke, baik lanjut. Nangis dong. Sikri lagi fitnah atau fakta? Gede ya. Cek Jordan, fitnah atau fakta? Gede. Kamu, keluarga kamu itu kaya raya di Afrika Selatan. Makanya kamu bisa tinggal di Indonesia sendiri lama. Fitnah atau fakta? Benar atau? Fakta. Oh, fakta. Fakta. Jadi ini kamu I think. tinggal di sini, biayanya dari keluarga semua atau kamu dari tabungan kamu? Bingung kan? Wait. Is your apa sih namanya expenses here in Indonesia is from your family or Iya. from your savings? From my family. Oh, from your family. Jadi kaya emang keluarganya ya. Maksudnya bukan kaya ya. Ada ya. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta Siti lagi? Dia lagi ngerajang. Coba lihat, jago loh. Ada tutupan kompor kan dia ngeliat sini gesek deh ngerajangnya. Nah, lihat hasil rajangannya halus loh ya dia ya. Apa Bawang ini ya? sekarang bawang. Ya. Jordan, kamu bisa nggak motong bawang? Aku nggak suka bawang. Kamu nggak suka bawang, oke. Sikri, fitnah atau fakta? Kamu lagi ada shipper kamu yang nge-ship kamu dengan Cut Shiva. Dan sebetulnya Shiva ini memang kriteria cewek yang kamu banget. Tapi sayang sekali benteng hatinya Cut Shiva ini susah banget ditembus. Makanya kamu nggak jadian-jadian sama dia. Fitnah atau fakta? Fitnah, itu berita dari mana lagi tuh? Itu juga udah lama ya. Enggak, tapi kalau kayak Cut Shipper-shipper Shiva gitu itu dari judul. tipe kamu nggak sih?
Kalau nge-shift nggak kan tahu ya. Kan relatif ya, aku juga lagi Kamu suka? tidak di tahap mencari ya, jadi kalau misalnya belum tahu kan, bisa aja tipe tuh berubah kan seiring dengan perjalanannya waktu. dengan bertambahnya keilmuan juga. mental. Jadi sekarang lagi nggak punya tipe Sekarang lagi nggak punya tipe ya, jadi kayak lagi seneng sendiri. Oke. Fitnah atau fakta? Sikri lagi. Ada komentar netizennya emang, ntar aja lah. Itu. Komentar. Oh ini Fiti apa sih kedekatan dia sama Cut Siva? Aduh. Coba kita lihat yang berikut ini. Terus yang level gitu. Live itu ya. Komentar netizen kita baca. Ini mereka kebetulan sama-sama keturunan Aceh katanya. Ini sama ini juga nggak apa-apa ya Allah, sama-sama Aceh katanya gitu. Yang berikutnya ada Ada lagi. dua makna tuh. Maksudnya gimana? Kalau yang bawah kayaknya lebih ke yang komen dia orang Aceh mungkin. Oh, gua naik kapal ini aja deh, shipnya maksudnya ya. Kalau sama Megan takut istrinya nggak bisa profesional. Ini terkait sama sinetron kamu ya. Lagi sinetron sih. Lagi sinetron. Kamu pernah cinlok pernah nggak sih? Belum pernah lagi. Pengen? Hah? Enggak. Ya, udah. Enggak ada. Enggak pernah sih aku ya. Aku kalau kerja tuh lebih enak dibawa memang profesional di lokasi. Oke, baiklah. Lanjut, Sikri Daulay. Gak cuma Siva sama Michelle pun dijadiin shipper sama fans, tapi banyak yang kritik juga karena terlalu dekat dan mesranya berlebihan kalau lagi live TikTok. Enggak juga sih. Justru sama Michelle tuh paling bestie lah, paling seru di lokasi. Karena dia kan orangnya bener-bener heboh banget ya di lokasi. Jadi kayak mereka berdua tuh temenan seru aja, banget, tapi kamu lebih dekatnya, maksudnya lebih sekarang lebih berteman dekat sama Michelle. secara teman ya. Secara teman, benar. Oke, baiklah. Lanjut, Sikri lagi. Betul atau fakta? Kamu tahu banget masalah yang terjadi sama Esa Gionino karena dia curhatnya sama kamu. Bahkan dia minta gimana agar tips-tips menjadi duda. Fitnah atau fakta? Ada pilihan tidak menjawab kan? Tapi si Esa emang gitu, dia suka kadang-kadang tipsnya dong gitu nggak sih ke kamu? Aku nggak tahu. Lu nggak pernah ngobrol sama dia? Tidak pernah ngobrol hal-hal gitu. Karena cowok kan. Oh, oke. Nggak pernah. Berarti dia ngobrolnya sama aku. Loh, salah. Oke. Elma, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Jordan, kamu kan belum bisa makan ini karena masih pakai retainer. Kamu bisa bawa pulang tapi. Oke. Kamu mau bawa pulang ini atau ini? Nanti dia untuk dicoba. Kamu mau coba sambalnya? Ya, Ini bisa. makanan terpedes yang pernah kamu makan apa? Ayam geprek. Oh, ayam geprek. Oke, baiklah. Sikri, terima kasih sudah masak Terima kasih. dan sudah merajang. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumah Indo. Sikri.